Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Flippa Clip. Yang pernah dibutuhkan adalah HP-nya ya. Sekarang kita download dulu ya. Kalau belum, kita download dulu aplikasinya. Kita cari di Play Store. Tulisnya Flippa Clip. Sudah. Nah, ini seperti ini ya gambarnya ya. Nah, kebetulan ini sudah saya install. Jadi tinggal buka saja. Nah, ini sekarang kita buka. Nah, sebenarnya di dalam aplikasi ini sendiri sudah terdapat contoh projectnya. Mari kita lihat seperti ini. Nah, ini ada timelinenya ya. Timelinenya ini berisi gambar-gambar ya. Jadi gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga, sampai ini gambar ke-12 ya. Ada 12 gambar jadi dalam satu project ini. Jika dilihat di sini ada tulisannya 12 fps, itu maksudnya 12 frame per second. Jadi 1 detik itu terdiri dari 12 gambar ya. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Sudah halus ya gambarnya ya. Nah, ini ada iklannya juga ya. Ya, langsung saja untuk membuat project baru, kita klik tombol plus merah ini. Lalu kita beri nama projectnya, terserah kalian ya. Ini saya memakai nama tester. Oke, berikutnya saya pilih backgroundnya. Ini ada background bawaan. Backgroundnya bisa juga berupa warna ataupun juga gambar yang ada di galeri, atau juga bisa menggunakan kamera HP. Nah, ini saya pakai background bawaan saja. Untuk ukurannya saya menggunakan YouTube 720p. Lalu untuk fps nya ini, nah ini 12 fps. Coba saya geser ke 11, masih nggak terasa. Coba saya turunkan lagi ke angka 5 mungkin ya. Nah, ini bisa membedakan ya antara 12 fps dengan 5 fps. Jadi semakin rendah fps maka hasil gambarnya semakin patah-patah, dan semakin tinggi fps gambarnya akan menjadi halus ya. Nah, ini aplikasi ini mentoknya sampai 30 fps. Bayangkan ya, kalian menggambar 30 gambar ya, hanya jadi 1 detik saja. Nah, seperti itu. Tapi kita hanya menggunakan 8 fps saja. Saya kira ini sudah cukup halus ya. Kita centang, lalu kita tekan buat project. Kita tunggu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Tampilannya sangat simple ya. Nah, di sebelah kiri ini kita lihat ada icon pulpen ya. Ini untuk cara coret. Lalu ada penghapus. Ini icon untuk menyeleksi gambar karena tidak ada gambarnya, jadi tidak ada yang diseleksi. Ini untuk memberi warna. Ini untuk memberikan teks. Lalu di sini ada tombol untuk memberikan penggaris. Ini tombol copy, tombol paste, tombol undo, tombol redo, dan tombol fit. Jadi ketika saya memperkecilkan kanvas, saya klik lagi, jadi fit lagi tampilannya ya. Di bawah sini ada timelinenya. Nah, bisa ditambahkan audio ternyata di sini. Nah, sekarang kita coba untuk coret-coret. Nah, sekarang kita zoom ya, biar enak nanti saya gambarnya, karena HP saya ini layarnya kecil. Nah, seperti ini saja saya menggambarnya. Saya gambar objek yang simpel-simpel saja. Berikutnya saya akan menambahkan lembar baru. Kita lihat bagian bawah ini ada tombol plus ya. Kita klik saja. Nah, otomatis keluar lembar baru. Nah, tapi kita masih melihat gambar di lembar pertama. Nah, ini tujuannya agar kita bisa mengingat di lembar pertama itu gerakannya seperti apa atau bentuknya seperti apa ya. Sekarang kita coba menggambar lagi, dan ternyata hasilnya beda ya dengan lembar pertama tadi
emang susah ya. Nah ini saya hapus saja, saya punya cara lain. Nah saya akan mengcopy gambar di lembar pertama ya. Caranya seperti ini, kita klik, nah keluar opsi seperti ini. Ini tombol copy-nya ada 2 ya, ini sama aja fungsinya. Nah saya pakai yang atas, klik tombol copy, kita masuk ke lembar 2 lalu dipastekan. Nah ini tombol pastenya, diklik. Nah ini jadi gambar di lembar 1 dan 2 itu sama ya bentuknya, tinggal di lembar kedua kita modifikasi. Ini saya mau hapus. Nah ini kebesaran ya penghapusnya ya. Untuk mengecilkan ukuran penghapusnya, kita klik hitam ini, kita geser ke bawah untuk mengecilkan ukuran penghapusnya. Nah ini, nah segini, nah cukup. Nah sekarang saya akan membuat bagian matanya terbuka. Nah kalau salah tinggal klik tombol unduh saja. Ini saya bikin lingkaran. Lalu untuk mulutnya saya rubah sedikit posisinya. Nah ini saya ingin bagian atasnya ini goyang sedikit ya. Jadi saya hapus, lalu saya gambar ulang dan saya rubah posisinya. Nah jika di play seperti ini. Ini hanya 2 frame ya. Nah kita nanti akan membuat sebanyak 8 frame atau 8 gambar ya. Nah kita pakai cara yang tadi ya. Sekarang kita copy gambar di lembar kedua, lalu kita klik lembar ketiga, dipastikan di lembar ketiga, lalu kita rubah ya, kita hapus mana yang kiranya perlu dihapus atau perlu dirubah. Langkahnya seperti itu seterusnya ya. Frame sudah kita gambar semua ya. Berikutnya kita coba play. Wah ternyata ada garis ya. Ini mungkin saya nggak sengaja mencoret ini. Nah sekarang kita akan cari tahu ini letaknya di lembar keberapa. Kita pause dulu. Sekarang kita cari di lembar keberapa. Kita fitkan dulu. Nah ini. Nah sudah ketemu. Sekarang tinggal kita hapus. Nah, seperti ini. Kita play lagi. Nah ini ya, ini sudah jadi, tinggal kita export saja ya. Nah kita stop dulu. Nah untuk exportnya seperti ini, kita klik tombol 3 di atas ini. Nah ini kelihatan, ini tombol 3 pojok kanan atas, lalu kita klik buat film. Nah ini ya,
dengan keterangannya. Sekarang kita klik buat filmnya. Nah, selesai, kita play. Sudah jadi. Selamat mencoba.